Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kita masih pada pembahasan pada pasal yang keempat, yaitu al-isim bin nadhar ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya ada dua. Yang pertama adalah isim nakirah, yang kedua isim yang ma'rifat. Isim nakirah adalah isim yang bersifat umum, isim yang belum jelas. Yang kedua adalah isim yang ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas, kebalikan daripada isim yang ma'rifat, kebalikan daripada isim yang nakirah. Tanda daripada isim yang ma'rifat adalah jika adanya alif lam. Kemudian yang kedua, jika dia merupakan kata ganti. Salah satu di antara tanda-tanda ciri dalam sebuah kalimat isim dinamakan, dikatakan isim yang ma'rifat jika dia merupakan kata ganti atau disebut dengan domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua atau kata ganti orang yang ketiga. Kata ganti orang pertama, ana, nahnu, orang yang berbicara. Kata ganti orang yang kedua yang diajak bicara, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian kata ganti orang yang ketiga yang diajak bicara adalah huwa, huma, hum. Yang dibicarakan maksudnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dan itulah yang disebut dengan domir. Domir ada dua macam. Kata ganti ada dua macam penggunaan dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah domir dohir, yang kedua domir mustatir. Apa itu domir dohir? Domir dohir adalah domir kata ganti yang nampak. Apa tandanya domir itu nampak? Tandanya adalah dia terlihat dalam sebuah tulisan, kemudian tertulis ada bentuk tulisannya, kemudian terlafadzkan, bisa terucapkan. Itulah tiga ciri tanda kalau dia disebut dengan domir dohir. Yang kedua, domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah domir yang tersimpan. Yang tersimpan ada pada kata kerja. Apa yang dimaksud dengan tersimpan? Kebalikan dari dohir, kebalikan dari nampak, yaitu domir tersebut tidak terlihat, tidak tertulis, dan tidak terlafadzkan. Itulah yang disebut dengan domir mustatir. Tapi ada. Dia ada. Keberadaan dia tersimpan, tersembunyi ada pada kata kerja. Namun keberadaan dia, lafadznya tidak tertulis, tidak terlihat, dan juga tidak terbaca. Itu domir mustatir. Kemudian kita fokus pada domir dohir, domir mustatir akan kita bicarakan pada tempatnya. Domir dohir ada dua macam. Yang pertama adalah domir munfasil, yang kedua domir muttasil. Domir munfasil ada dua macam. Yang pertama adalah munfasil rafa, yang kedua munfasil nasab. Domir munfasil rafa, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itulah disebut dengan domir rafa munfasil yang sudah kita jelaskan pada pembahasannya. Yang kedua adalah domir munfasil nasab. Lafadznya adalah iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum,
iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Maka ini disebut dengan dhamir nasab munfasil, dan ini juga telah kita bahas pada pembahasannya. Kemudian yang kedua, masih pada bagian daripada dhamir dhahir, adalah disebut dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada 3 macam. Yang pertama, muttasil rafa. Yang kedua, muttasil nasab. Yang ketiga, muttasil jar. Disebut dengan muttasil karena keberadaan dia bersambung dengan kata lain. Disebut dengan dhamir muttasil karena keberadaan dhamir ini adalah bersambung dengan kata lain. Dhamir muttasil ada 3 macam yang tadi kita sebutkan dalam penggunaan sebuah kalimat. Yang pertama adalah muttasil rafa. Kita telah menjelaskan tentang dhamir muttasil rafa. Kenapa kok disebut muttasil rafa? Apa itu muttasil rafa? Muttasil rafa, dhamir muttasil rafa adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai subjek atau berkedudukan sebagai fa'il. Dan ini disebut dengan dhamir muttasil rafa. Dan juga kita telah menjelaskan perubahan dhamir ketika bersambung dengan fiil dan menjadi subjek atau fa'il. Contoh pada anta. Dhamir anta ketika bersambung dengan fiil dan menjadi subjek, maka berubah menjadi ta. Harokat sebelum ta sukun. Hum yang artinya mereka. Dhamir hum kalau bersambung dengan fiil dan dia menjadi subjek atau fa'il, maka berubah menjadi wawu, dan harokat sebelum wawu domah. Hunna misalnya. Hunna kapan dia menjadi rafa' muttasil? Kalau bersambung dengan fiil dan menjadi subjek dan berubah menjadi na, dan sebelum nun berharokat sukun. Maka dengan rumus ini, maka silahkan antum bisa menentukan inilah yang disebut dengan dhamir rafa' muttasil jika menjumpai contoh-contoh dalam ayat ataupun dalam hadis. Oleh karenanya di sini ya ada beberapa contoh. Bisa kita lihat pada papan tulisnya, ada beberapa contoh rumus yang telah kita pelajari pada dhamir rafa' muttasil. Dan kebanyakan contoh-contoh di sini ana ambilkan dari ayat Al-Qur'an atau dari ayat, kebanyakan dari surat Al-Baqarah, dan memang ana ambil dari surat Al-Baqarah. Dan kita akan melihat rumus yang kita berikan yang ada di dalam Al-Qur'an nanti bisa dilihat. Baik, kita lihat yang pertama adalah innal ladzina kafaru sawa'un. Innal ladzina kafaru sawa'un. Pada lafaz kafaru terdapat dhamir rafa' muttasil, yaitu mana? Wawu. Wawu inilah yang disebut dengan dhamir rafa' muttasil. Kenapa kok demikian? Karena dhamir hum kalau bersambung dengan fiil dan dia menjadi subjek, maka berubah menjadi wawu, dan huruf sebelum wawu berharokat sukun. Ini wawunya, dan sukun dhammah, maaf, sebelumnya adalah dhammah bukan sukun. Maka kafaru, innal ladzina kafaru, di sini ada wawu dan sebelum wawu berharokat dhammah. Jika demikian keberadaannya, maka inilah yang disebut dengan dhamir rafa' muttasil.
hum artinya mereka. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka itu kafir. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya adalah qalu anu'minu. Qalu di sini merupakan kata kerja fiil madhi. Baik, mana dhamir muttasilnya? Mana dhamir rafa muttasilnya? Dhamir rafa muttasilnya adalah ini. Di sini ada wawu. Sebelum wawu berharokat dhammah. Maka inilah dari dhamir hum. Jika demikian keberadaannya, maka di sini artinya mereka. Qalu, mereka berkata. Karena qala artinya berkata. Kalau hum mereka, qalu berarti mereka berkata. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya. Udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaihim. Udhkuru ni'matiyallati an'amtu. Baik. Pada lafaz an'amtu, ingat, di sini ada huruf mim sebelumnya sukun, dan di sini ada huruf ta yang berharokat dhammah. Maka inilah yang disebut dengan dhamir rafa muttasil dari dhamir ana. Ini disebut dengan dhamir muttasil dari dhamir ana, karena rumus yang kita berikan adalah dhamir ana kalau bersambung dengan fiil dan menjadi subjek atau fa'il, maka menjadi tu sebelumnya berharokat sukun. Kemudian contoh yang berikutnya adalah bima anzaltu. Bima anzaltu musaddiqan. Bima anzaltu. Mana dhamir rafa muttasilnya? Dhamir rafa muttasilnya adalah ta di sini. Pada dhamir tu. Karena rumus yang kita berikan juga adalah dhamir ana. Ingat, dhamir ana kalau bersambung dengan fiil dan dia menjadi subjek atau menjadi fa'il, berubah menjadi tu. Yang harokat sebelumnya di sini sukun. Anzaltu, dan ini terjadi pada dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian ana kalau bersambung dengan fiil dan menjadi subjek atau pelaku, maka berubah menjadi ta dan huruf sebelum ta berharokat sukun. Anzaltu berarti di sini adalah dhamir rafa muttasil, yang apa yang aku turunkan. Kemudian contoh berikutnya. Wa id najjainakum. Wa id najjainakum. Perhatikan di sini. Ada sebelumnya berharokat sukun dan di sini ada na. Na ini merupakan dhamir dari nahnu. Dhamir nahnu kalau bersambung dengan fiil dan menjadi subjek, maka berubah menjadi na sebelumnya berharokat sukun. Najjainakum, najjaina, yang fiilnya adalah najja, najjaina, wa id najjainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Najjaina, karena di sini dari dhamir nahnu, maka berubah menjadi na ketika menjadi subjek. Begitu juga pada contoh
wa id faraqna bikumul bahra. Wa id faraqna bikumul bahra. Di sini ada dhamir rafa muttasilnya pada kata faraqna. Mana dhamir na di sini? Dan inilah yang disebut dengan dhamir rafa muttasil dan sebelumnya berharokat sukun. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya adalah wa'id qataltum nafsan. Wa'id qataltum nafsan. Pada fi'il qataltum ada dhamir rafa muttasilnya. Mana? Tum. Ini. Tum, ini dhamir rafa muttasilnya. Dan sebelumnya berharokat sukun. Karena rumusnya adalah antum ketika bersambung dengan fiil dan sebagai subjek, maka sebelumnya berharokat sukun, kemudian berubah menjadi tum. Maka ini dia. Dan silakan bisa dicek pada rumus-rumus yang telah kita berikan. Maka ini adalah merupakan penggunaan contoh dengan dhamir rafa muttasil pada ayat yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Baik, sekarang setelah kita memahami, setelah kita mengerti, oh seperti itu bentuk-bentuk dalam ayat pada dhamir rafa muttasil, sekarang kita akan berpindah pada dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Pada dhamir muttasil, bagian yang kedua adalah nasab muttasil. Apa itu nasab muttasil? Nasab muttasil pengertiannya hampir sama dengan sebelumnya, karena muttasil cuma kedudukan yang berbeda. Kedudukan dhamir ini berbeda dengan yang sebelumnya, hanya beda kedudukan saja. Tapi muttasilnya sama, dia bersambung, dan juga perubahannya juga berbeda. Oleh karenanya, sekarang kita pindah pada dhamir nasab muttasil. Ingat, dhamir berarti kata ganti, muttasil berarti bersambung. Nasab adalah merupakan kedudukan kata, kedudukan isim dalam sebuah kalimat. Itulah nasab. Gambarannya adalah di antara isim yang nasab adalah jika isim ini berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih. Nah, kalau maf'ul bihnya, kalau objeknya dari dhamir, maka dhamir ini disebut dengan dhamir muttasil nasab. Baik, keberadaannya dia memang nyambung. Keberadaan dia dalam susunan sebuah kalimat adalah memang dia bersambung. Makanya pengertian dari dhamir nasab muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai objek. Dia bersambungnya dengan fiil, tapi kedudukannya sebagai objek. Kalau rafa muttasil, bersambungnya dengan fiil, tapi berkedudukan sebagai subjek. Nah, sekarang nasab muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil, kedudukannya sebagai objek atau sebagai maf'ulun bih.
Tayyib. Domir nasab muttasil atau domir muttasil nasab, istilah sama saja, terserah. Boleh terserah antum katakan domir nasab muttasil atau domir muttasil nasab, karena hanya sekedar penyebutan saja. Apa itu domir nasab muttasil? Domir nasab muttasil adalah kata ganti. Domir, sebuah kata ganti yang bersambung dengan fiil. Dia bersambung dengan fiil. Apakah bersambungnya dengan fiil madhi, ataukah bersambung dengan fiil mudhari, ataukah bersambungnya dengan fiil amr, berkedudukan sebagai objek. Dia menempati tempatnya objek, dia menempati tempatnya maf'ulun bih. Oleh karenanya, kalau domir ini bersambung dengan fiil dan berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau sebagai objek, maka dia disebut dengan muttasil nasab. Misal contohnya begini, akramtu Muhammadan. Akramtu Muhammadan. Sebentar. Ada contoh, akramtu Muhammadan, saya memuliakan Muhammad. Maka Muhammad, kedudukan pada kalimat ini dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Lalu Muhammad ini kita ganti dengan domir. Kita ganti dengan domir, kata ganti. Kata ganti untuk Muhammad adalah huwa. Berarti akramtuhu. Maka domir ini merupakan kata ganti dari Muhammad yang berkedudukan sebagai objek atau sebagai maf'ul bih. Sehingga domir ini satu disebut dengan domir muttasil. Kenapa kok disebut dengan domir muttasil? Karena bersambung. Bisa kalian lihat tulisannya adalah memang bersambung. Oleh karenanya dia disebut dengan muttasil, karena bentuk tulisannya adalah memang benar-benar menyambung, bersambung dengan fiil atau bersambung dengan kata lain. Kemudian yang kedua disebut dengan muttasil nasab. Kenapa kok disebut dengan muttasil nasab? Karena keberadaan domir di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau sebagai objek. Maka inilah yang disebut dengan muttasil nasab. Baik, contoh lagi misalnya. Contoh lagi, dorobaka Ahmadu. Dorobaka Ahmadu. Ahmad telah memukulmu. Itu arti dari kata dorobaka Ahmadu. Ahmad telah memukul kamu. Maka di situ ada objeknya. Mana objeknya? Kamu, berupa domir. Mana domirnya? Ka. Maka
Ka inilah yang disebut dengan domir muttasil. Dan bisa dilihat dia bersambung dengan fiil. Dorobaka, bentuk tulisannya adalah menyambung. Baik, kemudian kedudukan dia dalam sebuah kalimat menjadi subjek, menjadi objek atau menjadi maf'ulun bih. Dan itulah kenapa kok disebut dengan domir nasab muttasil. Sekali lagi, domir nasab muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil yang berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih. Berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Baik. Kemudian contoh-contoh yang ada pada kitab adalah domir nasab muttasil. Di situ contohnya adalah nasarahu, dia telah menolong dia. Kemudian nasarahuma, dia telah menolong mereka berdua. Nasarahum. Kemudian nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma. Kaf itu domir nasab muttasilnya. Nasarakuma, kuma sebagai domir nasab muttasilnya. Nasarakum, kum domir nasab muttasil. Nasaraki, ki sebagai domir nasab muttasil. Nasarakuma, kuma sebagai domir nasab muttasil. Nasarakunna, kunna sebagai domir nasab muttasil. Nasarani, ya sebagai domir nasab muttasil. Nasarana, na sebagai domir nasab muttasil. Maka domir-domir yang ada pada kitab ini, pada huma, hum, ha, huma, huna yang di akhir tadi, maka itulah disebut dengan domir nasab muttasil. Mungkin pertanyaannya, loh Ustaz, kalau dalam kitabnya itu kan nggak nyambung. Kalau dalam kitabnya tertulis nasarahu, nasarahu, maka terpisah antara huruf ro dengan domir huma. Loh, kenapa kok dikatakan kok muttasil? Perhatikan, ini disebut dengan muttasil. Baik. Tidak bersambungnya domir ini bukan berarti dia tidak disebut dengan domir muttasil. Kenapa? Karena keberadaan huruf ini yang tidak bisa bersambung. Paham ya? Ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa bersambung dengan huruf yang lain. Dikatakan muttasil karena memang benar-benar tulisan atau domirnya adalah bersambung dengan fiil. Memang betul-betul bersambung. Tidak bersambungnya pada kata nasarahuma itu bukan berarti dia tidak dikatakan domir muttasil nasab. Dia tetap dikatakan domir muttasil nasab karena keberadaan huruf tersebut yang tidak mungkin untuk disambung. Maka itulah yang disebut dengan domir nasab muttasil. Dan inilah pertemuan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan bisa dapat dimengerti. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.